Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syera Nabila Salsabila dari kelas R6B dengan NPM 073. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya dalam mata kuliah metodologi riset. Berikut pemaparannya. Yang pertama, mengapa latar belakang sangat penting dalam sebuah proposal riset? Latar belakang sangat penting dalam sebuah proposal riset karena berfungsi sebagai landasan berpijak untuk seluruh isi penelitian. Berikut ini beberapa alasan utama mengapa latar belakang itu krusial dalam sebuah proposal riset. Yang pertama, menjelaskan masalah atau fenomena. Latar belakang membantu menguraikan masalah yang akan diteliti dan menunjukkan urgensinya. Tanpa ini, pembaca tidak akan memahami mengapa riset perlu dilakukan. Yang kedua, menyediakan konteks teoritis dan empiris. Latar belakang menunjukkan posisi penelitian kita dalam lanskap keilmuan yang lebih luas dan menghubungkannya dengan penelitian sebelumnya. Yang ketiga, menggiring pembaca menuju rumusan masalah. Latar belakang secara logis membawa pembaca menuju rumusan masalah dan tujuan penelitian yang jelas. Yang keempat, meyakinkan pembaca akan relevansi dan kontribusi riset. Dengan menyusun latar belakang yang baik, peneliti menunjukkan bahwa riset yang diusulkan penting dan akan memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu yang digeluti. Nah, berikut ini adalah cara penyusunan latar belakang yang baik dan logis. Yang pertama, mulai dari umum ke spesifik. Latar belakang harus diawali dengan fenomena umum yang relevan, lalu persempit ke masalah khusus yang ingin diteliti. Yang kedua, identifikasi masalah nyata. Harus menunjukkan bukti atau data bahwa masalah benar-benar terjadi di lapangan. Yang ketiga, tampilkan urgensi. Latar belakang harus menjelaskan pentingnya masalah yang diteliti sekarang serta dampaknya jika dibiarkan. Yang keempat, tinjau penelitian terdahulu dengan menggunakan hasil studi sebelumnya untuk menunjukkan celah yang masih perlu diteliti. Yang kelima, tampilkan faktor penyebab. Sebutkan variabel atau faktor yang memengaruhi masalah seperti variabel X dan Y. Yang keenam, paragraf koheren. Susun paragraf secara logis dan mengalir dengan baik antara gagasan. Yang ketujuh, gunakan kutipan relevan. Siapkan kutipan penting untuk memperkuat argumen tanpa terlalu banyak definisi. Yang kedelapan, akhiri dengan rumusan masalah. Latar belakang ditutup dengan kalimat yang mengarah ke rumusan masalah penelitian. Dalam riset kuantitatif, latar belakang sebaiknya diawali dengan mengidentifikasi masalah utama, yaitu variabel Y, lalu diikuti uraian penyebab atau solusi, yaitu variabel X. Kutipan digunakan untuk memperkuat fokus masalah, bukan menjelaskan definisi variabel. Definisi variabel sebaiknya ada di tinjauan pustaka atau landasan teori. Gunakan kutipan langsung atau tidak langsung sesuai kaidah. Selain itu, penulisan paragraf pun harus mematuhi aturan struktur paragraf yang baik. Kemudian, susun paragraf secara koheren dengan memperhatikan tata bahasa serta EYD atau EBI. Sedangkan dalam penelitian kualitatif dan pengembangan, latar belakang diawali dengan mengemukakan permasalahan utama, lalu diikuti uraian solusi atau faktor terkait. Sekali lagi, kutipan digunakan untuk mempertajam fokus masalah, bukan menjelaskan definisi variabel. Definisi variabel ditempatkan di landasan teori. Kutipan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan mematuhi aturan pengutipan yang berlaku. Selain itu, penyusunan paragraf juga harus mengikuti kaidah struktur penulisan yang baik dan benar. Paragraf disusun secara logis, saling terhubung, serta mengikuti aturan penulisan dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Lanjut, yang kedua, bagaimana cara menyusun identifikasi masalah yang baik dan logis.
Identifikasi masalah umumnya disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang secara implisit telah tergambar dalam bagian latar belakang. Dengan membaca latar belakang, pembaca dapat mulai mengidentifikasi isu-isu yang tengah diangkat, meskipun jawabannya belum diuraikan secara eksplisit. Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang kemudian menjadi fokus untuk diselesaikan melalui kegiatan penelitian. Untuk menyusunnya, ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, dengan mencari masalah dari setiap paragraf yang ada dalam latar belakang. Yang kedua, dengan melihat pokok-pokok pikiran dalam latar belakang, lalu mengubahnya menjadi pertanyaan atau pernyataan masalah. Biasanya, daftar identifikasi masalah disusun dari hal-hal yang bersifat umum, lalu semakin mengerucut ke inti masalah yang akan diteliti. Jadi, di bagian akhir daftar identifikasi terdapat pertanyaan atau pernyataan yang paling penting, yaitu masalah utama yang akan dijawab dalam penelitian. Lanjut yang ketiga, mengapa perlu ada batasan masalah? Batasan masalah diperlukan agar pembahasan tidak meluas, sehingga penelitian menjadi lebih terarah, jelas, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu, bagaimana cara menyusun batasan masalah yang baik dan logis? Yang pertama, dengan mengidentifikasi ruang lingkup penelitian. Tentukan dengan jelas area atau aspek mana saja dari masalah yang akan diteliti. Fokuskan pada bagian-bagian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian agar tidak terlalu luas. Yang kedua, batasi variabel atau faktor yang diteliti. Dengan menjelaskan variabel, faktor, atau kondisi khusus yang menjadi perhatian dalam penelitian, sehingga pembaca memahami batasan fokus penelitian. Yang ketiga, tentukan batasan waktu dan tempat. Cantumkan periode waktu dan lokasi penelitian jika relevan, agar ruang lingkup penelitian lebih spesifik dan terukur. Yang keempat, hindari batasan yang terlalu umum atau kabur. Batasan harus konkret dan jelas, bukan berupa pernyataan yang terlalu luas atau tidak spesifik. Yang kelima, menyesuaikan dengan tujuan dan rumusan masalah. Pastikan batasan-batasan masalah mendukung tujuan penelitian dan membantu memperjelas rumusan masalah sehingga penelitian berjalan efektif. Yang keenam, gunakan bahasa yang singkat dan padat. Susun batasan masalah dalam kalimat-kalimat yang singkat namun jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Perlu dicatat, dalam penelitian biologi pada bidang pendidikan, batasan masalah biasanya meliputi teori-teori dan indikator-indikator dari masing-masing variabel yang dipakai, lokasi pelaksanaan penelitian, materi atau bahan yang menjadi objek penelitian, dan aspek-aspek terkait lainnya. Sedangkan pada penelitian biologi murni, batasan masalah umumnya mencakup ruang lingkup pengamatan, seperti parameter pertumbuhan yang akan diamati, jumlah pengulangan percobaan, variasi konsentrasi yang digunakan, lokasi penelitian, jenis pakan yang dipakai, media tempat eksperimen yang dilakukan, serta hal-hal lain yang relevan. Kemudian, batasan masalah tidak berarti menuliskan kembali judul tugas akhir secara utuh. Penulisan bagian ini tetap harus mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD atau ejaan bahasa Indonesia yaitu EBI yang berlaku. Yang keempat, bagaimana hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian? Berikut ini adalah hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, rumusan masalah sebagai dasar tujuan penelitian. Jadi, rumusan masalah berfungsi sebagai pertanyaan-pertanyaan pokok yang ingin dijawab dalam suatu penelitian. Kemudian dirumuskan sebagai pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Dengan kata lain, tujuan penelitian adalah jawaban yang diharapkan dari pertanyaan dalam rumusan masalah.
Kemudian hubungan logis dan sistematis. Jadi setiap tujuan penelitian harus sesuai dan sejalan dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah menanyakan tentang pengaruh variabel X terhadap variabel B, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui atau menganalisis pengaruh X terhadap Y. Kemudian, tujuan memberi arah penelitian berdasarkan masalah. Tujuan penelitian membantu peneliti untuk fokus menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Tanpa rumusan masalah yang jelas, tujuan penelitian bisa menjadi kabur atau terlalu umum. Keduanya menentukan metode penelitian. Rumusan masalah dan tujuan bersama-sama menjadi dasar dalam memilih metode, teknik pengumpulan data, serta alat analisis yang sesuai. Berikut ini cara menyusun rumusan masalah kuantitatif. Yang pertama, rumusan masalah sama dengan pertanyaan penelitian. Jadi, rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif harus disusun dalam bentuk pertanyaan yang spesifik dan dapat dijawab melalui pengumpulan serta analisis data. Pertanyaan ini menjadi fokus utama penelitian dan harus bisa diuji secara empiris. Yang kedua, ambil dari identifikasi masalah yang paling relevan. Dari daftar identifikasi masalah yang telah disusun sebelumnya, pilih satu atau beberapa poin masalah yang paling relevan dan sesuai dengan judul atau tujuan penelitian. Biasanya, masalah yang diambil berasal dari poin-poin terakhir dalam identifikasi. 3. Gunakan kata kunci yang tepat. Pemilihan kata kunci dalam merumuskan masalah harus disesuaikan dengan jenis penelitian. Untuk penelitian biologi dalam bidang pendidikan, rumusan masalah biasanya diawali dengan apakah terdapat atau adakah. Untuk penelitian biologi murni, biasanya menggunakan kalimat pertanyaan seperti apakah atau apakah terdapat atau adakah. Yang keempat, pastikan dapat diuji secara kuantitatif. Rumusan masalah kuantitatif harus bisa dijawab dengan angka, perbandingan, atau pengukuran yang objektif. Oleh karena itu, fokuslah pada hubungan antar variabel atau pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Yang kelima, gunakan bahasa yang jelas dan sesuai EYD atau EB. Pastikan penulisan rumusan masalah mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia, hindari kalimat yang ambigu, terlalu umum, atau terlalu panjang. Berikut contoh rumusan masalah. Yang pertama, untuk biologi pendidikan, di sini, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap pemahaman konsep siswa pada materi sistem ekskresi manusia? Kemudian untuk biologi murni, apakah variasi konsentrasi pupuk NPK berpengaruh terhadap tinggi tanaman sawi atau Brassica jonesea? Nah, di biologi pendidikan, di situ diawali dengan apakah terdapat. Sedangkan biologi murni diawali dengan kata apakah. Berikut ini cara menyusun tujuan penelitian. Yang pertama, disusun berdasarkan rumusan masalah. Langkah awal menyusun tujuan penelitian adalah mengacu langsung pada rumusan masalah. Jumlah tujuan penelitian harus sama dengan jumlah rumusan masalah, karena setiap pertanyaan penelitian perlu dijawab melalui tujuan yang jelas. Artinya, jika ada 2 rumusan masalah, maka harus ada 2 tujuan penelitian yang sesuai. Yang kedua, gunakan kata kunci yang sesuai. Dalam riset kuantitatif, tujuan penelitian biasanya diawali dengan kata-kata yang menunjukkan maksud untuk mengetahui atau menguji sesuatu secara objektif dan tak ukur. Pilihlah kata kuncinya disesuaikan dengan jenis riset. Riset biologi pendidikan, gunakan kata pengantar seperti untuk mengetahui. Kemudian riset biologi murni, gunakan kata pengantar seperti untuk mengetahui atau kata kunci lain terkait penelitian kuantitatif biologi murni. Yang ketiga, tujuan harus bersifat kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif harus menggambarkan keinginan untuk mendapatkan data yang bisa diukur atau dihitung, seperti persentase, rata-rata, tingkat efektivitas, atau pengaruh antar variabel. Hindari rumusan tujuan yang bersifat deskriptif naratif saja. Yang keempat, gunakan bahasa yang singkat, padat, dan mengikuti EYD atau EBI.
Jadi tujuan harus dituliskan dengan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Pastikan penulisan mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikut contoh tujuan penelitian. Yang pertama, biologi pendidikan. Di sini rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap pemahaman konsep siswa pada materi sistem pernapasan. Nah, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap pemahaman konsep siswa pada materi sistem pernapasan. Untuk biologi murni, rumusan masalahnya, apakah konsentrasi pupuk organik cair mempengaruhi tinggi tanaman tomat? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk organik cair terhadap tinggi tanaman. Jadi, keduanya saling berhubungan. Berikut uraian bab 1 yang telah saya buat dari judul Pengaruh Model Guided Discovery Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif dalam pembelajaran biologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.